Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Mdesa. Pada pagi hari ini sungguh menjadi suatu kebahagiaan bagi saya ketika pagi benar Tuhan telah membangunkan saya dari tidur saya, dan sungguh alangkah indahnya ketika pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang akan meneguhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan bermohon kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada setiap kami rahmat-Mu, berkat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang pada pagi-pagi ini boleh datang kepada Engkau untuk bersembah sujud di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan sabda firman-Mu. Berbicara kepada kami dan urapilah hamba-Mu dalam berkata-kata terhadap firman Allah. Dan saat ini Tuhan, kami merenungkannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini, di ibadah Jumat Agung ini, saya mengambil tema dengan iman percaya kepada Yesus, yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-42. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mengalami satu keadaan, satu situasi, keadaan yang serba sulit, dihimpit dengan berbagai situasi, baik kekecewaan, kelukaan, kesedihan, tekanan batin, cobaan, dan lain sebagainya. Apa yang akan Anda lakukan? Atau apa yang Anda rasakan? Tentu itu semua membawa Anda kepada satu keadaan yang sulit untuk berpikir secara positif, sulit untuk berpikir secara normal. Sebagai seorang yang sedang mengalami tekanan hidup, yang sedang mengalami tantangan hidup, kesulitan yang dihadapi akan membawa kita kepada satu keadaan yang amat sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Yesus ketika Dia hendak disalibkan, ketika hendak dibawa ke tempat penyaliban, ada satu proses di mana di situ Yesus dicela, Yesus dianiaya, Yesus dilecehkan. Bahkan yang sangat miris lagi, Dia dituduh sebagai penjahat. Dia dituduh sebagai orang yang melakukan kejahatan yang paling jahat. Dan Dia disalibkan sebagai hukuman mati bagi para penjahat. Sedangkan pakaiannya dirampas, dilecehkan, dihina, dicerca, dipermalukan. Bahkan kepada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dianggap terhormat, bermoral, tetapi tidak memiliki etika, mereka menghina Yesus, mencela Yesus, bahkan dengan sengaja mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka juga sengaja mengajak orang-orang di sekeliling di tempat di mana Yesus disalibkan itu juga melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mirisnya kejadian ini, begitu mengecewakannya kejadian ini, mengakibatkan Yesus mengalami sebuah tekanan yang
yang cukup amat dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus alami? Apa yang Yesus rasakan? Dan apa yang Yesus lakukan ketika mengalami situasi itu? Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 43 saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah kamu adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan bagian ini, begitu pilu, begitu menyedihkan, begitu menyayat hati, begitu luar biasa pengorbanan Yesus ini. Yesus yang digantung, disalibkan di atas kayu salib. Dia memberikan seluruh hidupnya, dia memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita, kepada setiap kita yang percaya tentunya. Belajar dua hal dari cerita ini. Yang pertama, Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Yesus menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih kepada setiap orang, kepada semua orang yang mau percaya kepada-Nya. Kita bisa lihat di ayat ini dikatakan di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus mengasihi mereka. Yesus mengampuni, dia memohon kepada Allah supaya orang-orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek, orang yang mencerca dia, orang yang menganiaya Yesus, diampuni oleh Bapa. Dikatakan, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati demi orang-orang yang demikian. Dia rela mati demi orang-orang seperti saya dan saudara yang sering berbuat salah, yang sering berbuat dosa, bahkan dengan sengaja berbuat dosa. Kita semua telah mengalami penebusan Kristus. Bagaimana sepatutnya respon kita? Yesus telah menyatakan kasih-Nya di atas Kalvari, di atas kayu salib. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai penebusan bagi banyak orang. Tetapi apa respon kita? Apa ucapan syukur yang boleh kita naikkan kepada Tuhan?
kalau Dia telah memberikan nyawanya kepada kita. Yang kedua, kita boleh belajar dari cerita ini. Di dalam segala keadaan, Yesus memberikan teladan, yaitu tetap mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat untuk mengalami pertobatan. Di dalam segala keadaan, Yesus mengampuni, bahkan memberi kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat untuk mengalami pertobatan. Sulit, sungguh sulit dilakukan. Tetapi ini teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita patut melakukannya dalam kehidupan kita, karena ini teladan yang baik. Mengampuni orang yang bersalah, orang yang jahat kepada kita, orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Saya akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan sebuah kesaksian. Berapa minggu yang lalu, ketika hari pertama doa 10 hari Paskah, 10 hari Prapaskah, saya diuji dengan situasi yang sangat tidak mengenakan. Seseorang melakukan sebuah tindakan yang tidak benar terhadap saya. Ada seorang yang mencoba menyampaikan sebuah usulan dengan sebuah kegiatan yang sedang akan diacarakan, yang akan dilaksanakan. Tetapi dia tidak menggunakan pernyataannya sendiri, melainkan menyalahgunakan pernyataan saya. Bahkan menjelekkan saya di depan semua orang. Tentu sebagai manusia saya kecewa. Tentu sebagai manusia saya marah. Tentu sebagai manusia saya merasa dilecehkan. Tetapi ketika saya belajar dari firman Tuhan ini, Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang jahat kepadanya, bahkan memberi kesempatan untuk mengalami pertobatan. Dan dari cerita ini saya belajar bagaimana saya juga harus mengampuni. Saya mengampuni mereka, saya memberi maaf kepada mereka, dan saya berkata kepada mereka, jangan diulang kembali. Saya sudah mengampuni. Sebuah kondisi, keadaan, situasi di lingkungan di mana kita tinggal, seringkali terjadi situasi seperti ini. Bagaimana sikap kita sekarang sebagai umat Allah ketika kita diuji, ketika kita ditantang dengan situasi seperti ini? Apa yang dapat Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda mau seperti Yesus memberikan kesempatan kedua kepada mereka untuk mengalami pertobatan? Yesus telah menyatakan kasih. Yesus juga telah menyatakan pengampunan melalui penyalipannya pada hari ini yang kita laksanakan di dalam ibadah Jumat. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami. Di atas Kalvari kasih-Mu dicurahkan, di atas Kalvari darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau memberikan pengampunan kepada kami umat-Mu, kepada kami hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya itu semua adalah bagian di mana Allah menyatakan kasih kepada kami untuk kami boleh mengalami kesempatan kedua, yaitu keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Mohon ampun jika ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Mengasihi mereka, mengampuni mereka,
Bahkan menyatakan berkat-Mu terhadap mereka, supaya mereka juga boleh mengalami kesaksian yang sama seperti kami mengalami hal yang sama ketika Allah mengampuni semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Bapa selama-lamanya, kami bersyukur.